Saya ingin dapat laporan tadi. Tahun 2024 ini Pak, berapa banyak SIM itu yang Bapak terbitkan? Berapa yang diperpanjang? Diaudit. Berani nggak diaudit? Dan kalau diganti, mesti dibayar lagi. Untung besar itu pengusaha yang bikin plat ini. Untung besar itu Pak. SIM ini Pak, orang-orang kecil. Orang-orang kecil. Pak Kakor Lantas dan para pejabat utama yang saya banggakan. Saya menyampaikan terima kasih Pak Ketua telah dibuka RDP dengan Kakor Lantas ini. Saya masih ingat 10 tahun silam kurang lebih diskusi tentang urusan lantas ini apakah di bawah kepolisian atau tidak. Ada pandangan urusan lantas ini bukan urusan penegakan hukum. Bikin STNK itu bukan urusan hukum. Tapi kecelakaan lalu lintas itu ya ada urusan yang bersinggungan dengan hukum. Oleh sebab itu pada saat itu kuat usulan supaya urusan lantas ini jangan dibawa kepolisian, tapi dibawa Kementerian Perhubungan. Dan memang banyak di negara lain urusan lantas ini urusan di luar kepolisian ini. Tapi situasi pada saat itu membuatnya urusan lantas ini tetap di bawah kepolisian. Ini saya sampaikan kepada kita semua supaya jas merah, kata Bung Karno Presiden pertama, jas merah. Artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya kadangkala, ya kalau kita yang tidak ada lagi ya mungkin. Tapi kebetulan saya masih ada dan saya menjadi saksi utama soal ini. Ya, bagaimana perjalanan setelah sekian puluh tahun, sekian belas tahun, soal lantas ini. Juga kuat pandangan bahwa jangan dibebani urusan mencari nafkah, mengumpulkan pendapatan PNBP di lantas ini. Kalau itu isunya maka kembali lagi jangan dibawa kepolisian. Ya tentu menerbitkan BPKB, STNK ada hubungannya dengan itu. Jadi setelah sekian tahun ini kita tidak salah kalau dilakukan evaluasi dan melakukan perubahan. Kalau nanti undang-undang kepolisian jadi diajukan dan dibahas, saya rasa itu kesempatan kita untuk menegaskan di situ supaya urusan yang berkaitan dengan lantas ini dikeluarkan dari urusan kepolisian. Terlalu banyak urusan polisi, jangan dibebani dengan tugas-tugas semacam ini.
Jadi tugas kepolisian itu sangat tugas utama kepolisian adalah penegakan hukum, melindungi, menjaga ketertiban. Kalau nanti undang-undang itu dibuat, kami mengusulkan supaya urusan ini dikeluarkan dari tanggung jawab kepolisian. Biarkanlah institusi kepolisian menjadi institusi penegakan hukum, bukan institusi untuk urus STNK, urus SIM, urus BPKB. Itu satu. Yang kedua, ketika urusan SIM ini, urusan lalu lintas ini diserahkan ke kepolisian, ada problem di situ. Problemnya itu adalah kepolisian dibebani tanggung jawab untuk mencari uang di sini. Yang tadi Pak Kakor Lantas menyampaikan PNBP tadi. Tadi coba bayangkan PNBP okelah mendapatkan surat izin mengemudi, pendapatan surat izin mengemudi. Padahal ya mestinya itu gratis dong, surat izin mengemudi. Pelayanan publik mestinya. Nah, lebih celaka lagi perpanjangan SIM. Nah, itu yang pernah tadi tahun lalu kami pernah mengusulkan ini. Tadi disinggung oleh Pak Suding mengenai perpanjangan SIM ini. Mengapa perpanjangan SIM harus dibebani lagi? Yang punya SIM harus membayar lagi untuk perpanjangan. Mungkin tes lagi. Nah, yang ada di lembaga lain juga ada, tenaga dokter, perawat juga memperpanjang surat izin ini. Tapi sekali aja, waktu kita bahas undang-undang kesehatan, kita minta sekali aja itu. Jangan setiap tahun diperpanjang. Kutip lagi. Nah, di situ diperpanjang, tapi tidak bayar. Nah, di sini, bayangkan target perpanjangan SIM saja, itu bisa sampai 1 triliun. Dan SIM itu Pak Kakor Lantas itu orang-orang kecil lah. Orang-orang kecil. Di daerah saya, di NTT, Provinsi Kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang.